Karena ghibah. Dan ghibah itu bagian daripada kezaliman yang harus kita cari agar kita bisa terbebas dari dosa tersebut. Cari caranya. Bagaimana cara kita bertaubat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'yadzan billahi minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu, akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala tema kajian kita pada pagi hari ini adalah ghibah, yang merupakan dosa yang diserupakan dengan seseorang yang memakan bangkai manusia wal'iyadzubillah. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kebanyakan dosa atau kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu berasal dari lisannya. Ini yang harus selalu kita ingat dan kita catat baik-baik, agar kita bisa lebih menjaga lisan kita jangan sampai terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Karena kebanyakan dosa, kemaksiatan itu berasal dari lisan-lisan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memperingatkan kita, aktsaru khataaya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak-anak Adam itu ada pada lisannya. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Jangan keluarkan sesuatu dari lisan kita berupa perkataan atau ungkapan yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa, yang mana hal itu bisa mendatangkan siksa. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dosa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka itu dosa lisan. Ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab disebabkan oleh perkataan dan ucapan kita?" Maka Nabi mengatakan, "Tsakilatka ummuka ya Mu'adz." Celaka engkau wahai Mu'adz.
Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka dan hidung mereka, melainkan disebabkan ulah ucapan lisan mereka. Berdasarkan dua hadis di atas, ini menandakan bahwa lisan banyak mendatangkan dosa dan kemaksiatan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan digunakan dengan cara yang baik. Bahkan ia merupakan sebab terbanyak yang menjerumuskan dan memasukkan hamba ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa ia pikirkan terlebih dahulu, keluar begitu saja, mengalir begitu saja. Dan karena ucapan-ucapan tersebut yang keluar begitu mudah dari lisannya, ia terlempar ke dalam neraka sejauh antara jarak ke timur. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengingatkan kita, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yara biha ba'san fayahwi biha finnar jahannam 70 kharifa." Bisa jadi seorang mengatakan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah, satu kalimat yang menurutnya tidak apa-apa. Misal ketika sedang nongkrong, kumpul-kumpul, pada saat itu muncullah kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang semuanya mengandung dosa. Meskipun kita bukan termasuk yang mencetusnya, tapi kita termasuk orang yang ikut serta atau yang mendengarkannya saja. Ternyata perkataan-perkataan tersebut yang dianggap remeh, yang dianggap biasa, menjadi penyebab mereka dilemparkan ke dalam neraka sejauh 70 tahun atau perjalanan 70 tahun. Waliyadzubillah. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sifat orang yang beriman adalah yang senantiasa menjaga lisan. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah seorang yang selamat darinya atau selamat dari lisan dan tangannya. Ia bisa menjaga lisannya, yang pastinya ia bisa menjaga anggota badan yang lainnya. Dia bisa menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata atau berucap yang tidak baik, maka insya Allah ta'ala dia bisa menjaga amalan atau anggota badan yang lainnya. Nah, para hadirin, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, salah satu dosa yang banyak manusia terjerumus di dalamnya, yang banyak membuat manusia mendapatkan dosa yang banyak, itu adalah ghibah. Dosa lisan yang bernama ghibah. Baik, apa itu ghibah? Apakah ia termasuk dosa kecil atau dosa besar? Apa hukumnya menggibah? Dan insya Allah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan kupas yang berkaitan dengan masalah ghibah, yang merupakan salah satu dosa yang banyak diremehkan dan dianggap biasa oleh manusia-manusia. Baik, ghibah secara bahasa diambil dari kata ghaib, yang artinya tidak hadir. Berarti orang yang digibahi itu tidak ada di sekitar kita. Mungkin dia di rumahnya, di tempat kerjanya, atau yang semisalnya. Dan pada saat itu dia sedang dibicarakan. Ini dilihat dari sisi bahasa. Ghibah artinya secara bahasa tidak hadir. Adapun secara syariat atau secara terminologi disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Diriwayatkan dalam Muslim
bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadaruna mal ghibah?" Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Maka para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu engkau memenjarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Ia tidak suka dikatakan A, dikatakan B. Maka A dan B ini diucapkan ketika ia tidak hadir di sekitar kita. Maka itulah ghibah. Kemudian Nabi mengatakan atau dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Jika seandainya apa yang aku ucapkan itu betul-betul ada pada dirinya, apakah itu terlarang atau apakah itu ghibah? Maka in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Jika seandainya yang engkau katakan tentangnya itu benar, maka itulah ghibah. Engkau telah menghibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau seandainya bukan itu dan tidak sesuai dengan keadaan siapa yang engkau bicarakan, maka itu fitnah. Engkau menuduhnya tanpa bukti. Taib. Jadi hadis di atas menjelaskan definisi ghibah. Ghibah itu menyebut-nyebut atau membicarakan saudara kita mengenai sesuatu yang tidak ia sukai saat ketidakhadirannya. Nongkrong, fulan tidak hadir, kemudian dibicarakan, maka itu ghibah, ya, maka itu ghibah. Baik, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, ketika Nabi mengatakan dzikruka akhaka, engkau menyebut atau membicarakan saudaramu. Yang dimaksud di sini adalah saudaramu sesama muslim. Saudaramu sesama muslim. Lantas bagaimana ketika kita menyebut atau membicarakan orang kafir, menggibahi orang kafir? Apakah dihukumi dengan hukuman yang sama? Maka jawabannya tetap tidak boleh kita membicarakan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan orang kafir. Karena menyebut-nyebut atau menggibahi keburukan orang lain itu termasuk tindak kezaliman. Ya. Namun tentunya beda tingkatan antara membicarakan saudara kita sesama muslim dengan non-muslim. Baik, kemudian yang dimaksud hadis di atas ini faidah yang kedua, dzikruka akhaka, engkau menyebut atau membicarakan saudaramu, ini adalah seseorang yang dikenal. Orang yang dibicarakan adalah orang yang dikenali oleh yang membicarakan dan oleh anggota majelis, tongkrongan dan semisal. Misalkan ada 5 orang berkumpul membicarakan si A. Si A ini adalah orang yang dikenal oleh kelima orang tersebut. Maka pada saat itu 5 orang ini telah menggibahnya. Ini faedah yang kedua yang berdasarkan hadis yang kita sebutkan di atas. Dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi orangnya adalah orang yang dikenal. Ya. Kemudian faedah dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yakrah, kita menyebut-nyebut sesuatu, membicarakan orang lain tentang sesuatu yang tidak dia sukai. Sehingga kalau seandainya kita membicarakan tentang seseorang yang berkaitan dengan hal-hal yang dia sukai, maka itu tidak termasuk ghibah. 5 orang membicarakan si A. Tapi yang dibicarakan adalah hal-hal yang disukai oleh si A. Orangnya baik, santun, maka itu bukan termasuk ghibah. Tetapi itu sebuah pujian. Kemudian yang berikutnya termasuk faidah yang bisa kita ambil, dan ini bagian daripada pengertian ghibah, bahwa ghibah itu membicarakan keburukan di belakang.
Makanya tadi makna ghibah secara bahasa diambil dari kata ghaib atau tidak hadir. Sehingga ketika membicarakan keburukan orang di depan itu bukan ghibah, tetapi itu celaan dan dua-duanya dosa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Kemudian yang berikutnya termasuk faidah dari hadis bahwa ghibah adalah membicarakan tentang kabar yang benar, membicarakan keburukan yang benar-benar terjadi pada diri seseorang yang tidak hadir pada saat itu, maka itu ghibah. Kalau seandainya tidak benar atau dusta, maka itu disebut dengan fitnah. Nah itulah beberapa faedah yang merupakan bagian daripada pengertian ghibah. Ghibah itu membicarakan saudara kita, sesama muslim, dan juga termasuk diantaranya kepada non-muslim. Ya, bima yakrah, tentang sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi seseorang membicarakan orang lain dan orang ini entah dia seorang muslim atau tidak, dan catatannya adalah ia adalah seseorang yang dikenali oleh anggota majelis, baik yang membicarakan atau yang mendengarkan. Bima yaqra, sesuatu yang tidak dia sukai dan dengan berita yang benar. Nah itulah pengertian daripada ghibah. Baik. Sekarang apa pandangan Islam terhadap ghibah? Di sini para ulama memang ditemukan adanya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan iya dosa, namun dosa kecil. Dan ada yang mengatakan dosa besar. Mereka beranggapan, yang mengatakan dosa kecil beranggapan bahwa ghibah itu dosa yang sulit dihindari. Sehingga secara akal ia termasuk bagian dari dosa kecil. Hanya saja hujjah ini lemah. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kuat, bahwa dosa besar adalah dosa ghibah adalah dosa besar. Apa dalilnya? Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ghibah adalah dosa besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hujurat ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging bangkai saudaranya? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ghibah pada ayat ini disamakan dengan memakan daging bangkai saudara. Dan ini yang menunjukkan bahwa ghibah termasuk dosa besar. Ya. Ghibah termasuk dosa besar. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan rahasia dibalik kenapa ghibah disamakan dengan dosa memakan bangkai daging manusia. Ada beberapa alasan, di antaranya yang pertama, karena seseorang yang menggibah pada dasarnya dia sedang mengoyak-ngoyak, mencabik-cabik kehormatan orang lain. Layaknya seseorang yang sedang memakan daging. Daging tersebut akan terkoyak-koyak dari kulitnya, dan begitu pula kehormatan orang lain. Itu rahasia yang pertama atau alasan yang pertama. Kenapa ghibah disamakan dengan memakan bangkai daging manusia? Kesamaannya adalah pada sisi terkoyak-koyak kehormatan seseorang dan disamakan dengan terkoyak-koyaknya daging seseorang yang dimakan. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan bangkai daging saudaranya sebagai permisalan, bukan daging hewan. Hal ini untuk menerangkan bahwa ghibah ini amat sangat dibenci.
agar kita betul-betul membenci perbuatan ghibah, bukan justru malah menikmati. Makanya berhati-hati dengan ghibah. Seharusnya ketika kita terdengar oleh kita ada orang-orang yang menggibah, jika tidak bisa kita nasihati, maka kita menjauh, bukan ikut datang, bahkan ikut menggibah. Karena disamakan dengan memakan daging bangkai saudara. Dan tidak disebutkan permisalannya dengan binatang. Ini menandakan bahwa ini perbuatan yang sangat dibenci dan dicela. Itu rahasia yang kedua, atau alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala menyebut orang yang digibahi tersebut sebagai mayit. Karena orang yang sudah mati, ia tidak kuasa untuk membela diri. Ya, bangkai daging manusia. Jadi Allah Ta'ala menyerupakan ia sedang memakan bangkai, yaitu mayit. Nah, begitu pula orang yang digibahi, dia tidak berdaya untuk bisa membela diri. Kenapa? Dia tidak hadir pada saat itu. Ada 5 orang menggibahi seseorang, A misalnya, dia tidak hadir sehingga dia tidak bisa membela diri pada saat itu. Nah, itulah ghibah. Ada sisi kesamaan dengan tadi, memakan bangkai daging saudaranya. Tidak bisa membela diri, tidak kuasa untuk membela diri. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala menyebut ghibah dengan permisalan yang amat buruk agar hamba-hambanya menjauhi dan merasa jijik dari perbuatan tercela tersebut. Dan hal ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Nah, itulah 4 alasan kenapa Allah Ta'ala samakan dan serupakan dosa ghibah dengan seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, wala'iyadzubillah. Itu membuat kita ketika ingin menghibah selalu teringat dengan perbuatan yang sangat menjijikkan tersebut. Dan itu yang membuat kita menjauhinya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Selain ia disamakan dengan memakan bangkai saudara sendiri, disebutkan dalam hadis bahwa ghibah termasuk sebab atau perbuatan yang mendatangkan siksa kubur ketika ia meninggal dunia. Dari Abi Bakrah, beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. 2 penghuni kubur ini sedang diazab, dan mereka berdua sedang diazab bukan pada perkara yang besar menurut manusia. Jadi perkara yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka lakukan ini perbuatan-perbuatan yang diremehkan oleh kebanyakan manusia, dianggap kecil dan dianggap biasa. Apa saja perbuatan tersebut? Amma ahaduhuma fayu'adzab fil baul wa ammal akhar fayu'adzab fil ghibah. Yang pertama, dia diazab lantaran air kencing. Ketika BAK tidak bersih saat bersuci. Yang kedua, diazab disebabkan karena ghibah. Diriwayatkan Imam Majah dan Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar, dan itulah pendapat yang kuat. Dan kita tahu bahwa setiap dosa ketika disebutkan balasannya berupa siksa, laknat, maka itu menunjukkan bahwa ia adalah dosa besar yang wajib untuk dihindari dan dijauhi. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, termasuk di antara pelaku ghibah adalah seseorang yang hadir dalam majlis ghibah dan ia tidak mengingkari kawan-kawannya yang menghibah. Maka pada saat itu ia termasuk sedang menghibah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68.
Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain. Ya. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Maka tidak boleh kita duduk bersama orang-orang yang sedang melakukan kezaliman. Termasuk di antara kezaliman adalah menggibahi orang lain. Jangan duduk di sana. Keberadaan kita di sana kalau bukan karena ingin menasihati dan meluruskan, maka kita termasuk bagian daripada mereka. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man radda an irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Barang siapa membela kehormatan saudaranya tanpa diketahui olehnya, niscaya Allah akan menghindarkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Dalam artian ketika dia hadir datang untuk mengingatkan dan membela kehormatan saudaranya, maka tidak mengapa. Dan itu bagian daripada amal kebaikan yang mana Allah Ta'ala akan memberikan keutamaan dan pahala baginya. Namun berbeda dengan orang yang duduk, mendengarkan, bahkan menikmati dengan seksama, maka ini bagian daripada ghibah. Sehingga ada orang yang berghibah ria tanpa ia sadari. Entah dengan hadir di majelis-majelis, atau bisa jadi dia enggak hadir secara langsung, tapi melalui media-media yang ada. Oleh karena itu untuk di zaman sekarang ghibah bisa ditemukan di mana-mana dan ghibah bisa menjangkit siapa saja. Meskipun ia tidak ikut-ikutan membicarakannya, tapi ia menjadi penikmat saat mendengarkannya. Maka berhati-hatilah di media-media, di grup-grup, kita bisa jatuh kepada dosa ghibah tanpa kita sadari. Grup WhatsApp atau yang semisalnya. Nah, ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita ketahui dengan dalil-dalil di atas, ghibah adalah dosa besar. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ghibah adalah dosa besar. Allah Ta'ala samakan dosa ghibah dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Karena pada saat itu kita sedang mencabik-cabik, merobek-robek kehormatan orang lain dengan menyebut-nyebut keburukannya. Dan ghibah ini berkaitan dengan informasi yang valid dan benar. Ya. Bukan berarti ketika benar dibolehkan, tidak, justru itulah ghibah yang harus kita hindari. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bagaimana cara kita taubat dari ghibah? Taib. Seperti yang kita katakan, dosa ghibah itu dosa yang banyak diremehkan. Sehingga kadang kita lupa, kadang kita tidak sadar telah menghibahi orang lain. Lantas bagaimana cara kita bertaubat? Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dengan dosa ini? Sebagaimana yang kita tahu para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bahwa perbuatan zalim itu nantinya akan dibalas pada hari kiamat nanti jika seandainya tidak ditegakkan di dunia. Setiap tindak kezaliman akan mendapatkan balasan atas kezalimannya di akhirat nanti jika tidak ada di dunia. Dalam hadis disebutkan, la tu'addunal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak akan Allah Ta'ala kembalikan kelak pada hari kiamat. Semua hak-hak yang pernah terambil di dunia dengan cara yang tidak benar akan dikembalikan kepada pemiliknya kelak pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW memisalkan dalam hadis ini, hatta yuqad asyatil jalha min asyatil qarna, sampai-sampai ditegakkan keadilan antara kambing bertanduk dan yang tidak bertanduk. Mungkin tatkala hidup di dunia, ya, kambing-kambing
Yang tidak bertanduk ini sering diseruduk, sering terzalimi dengan serudukan kambing yang bertanduk. Maka di hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan kembali agar ditegakkan keadilan di antara binatang. Ini hadis yang menunjukkan bahwa binatang akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, dan kemudian mereka akan dikembalikan, akan dibinasakan kembali. Maka termasuk kezaliman yang harus kita waspadai adalah ghibah. Karena pada saat itu kita sedang mencoreng dan mencabik-cabik kehormatan orang lain. Maka bagi yang pernah melakukannya, berpikir kelaslah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kerelaan serta kehalalan atas orang yang pernah kita ghibahi. Dan ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah? Bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah? Karena ia bagian daripada kezaliman. Ia bagian daripada kezaliman. Dan ini termasuk di antara dosa yang bisa membuat kita rugi kelak pada hari kiamat. Dosa yang bisa membuat kita rugi kelak pada hari kiamat. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita waspadai. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang merugi? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang merugi di antara kami itu yang tidak punya dirham dan perhiasan. Miskin, bangkrut. Itulah orang yang merugi. Maka Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati, adapun orang yang merugi di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolatin wa siyamin wa zakatin, dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi ternyata waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia telah mencela orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, dan melakukan tindak kezaliman. Yang pada akhirnya kebaikan-kebaikan yang ia kumpulkan akan diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Jika habis kebaikannya, sementara keadilan pun belum tuntas ditegakkan, maka dosa-dosa orang-orang yang terzalimi akan diberikan kepadanya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Maka di satu sisi kita ingat betapa besar dan buruknya dosa ghibah, ingat juga hari pembalasan kelak pada hari kiamat. Hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Akan ditegakkan keadilan pada hari kiamat. Maka ini yang membuat kita berpikir untuk berani-berani melakukan dosa ghibah. Harus hati-hati. Hati-hati. Baik, bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat bagaimana kafarah ghibah agar seseorang terbebas dari dosa ghibah. Apakah cukup dengan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala? Karena memang pada hadis sekalian, kezaliman itu ada beberapa macam. Kezaliman itu ada beberapa macam. Di antaranya ada kezaliman la yutrak. Kezaliman yang tidak dibiarkan. Ada kezaliman yang besar, yaitu kesyirikan. Ia bisa mendapatkan pengampunan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kezaliman yang kedua, kezaliman duna syirk. Kezaliman di bawah kesyirikan, yaitu tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa mendapatkan keampunan dengan taubat dan istighfar. Nah, ada kezaliman yang ketiga, kezaliman yang la yutrak, dan ini kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang lainnya. Apakah dia bisa mendapatkan ampunan hanya cukup dengan meminta ampun kepada Allah tanpa meminta kehalalan dan kerelaan? Maka jawabannya tidak. Kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang ada kaitannya dengan hak-hak orang lain, yang mana dia dituntut untuk meminta halal. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'." Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, baik karena kehormatan atau sesuatu apapun, falyatahallalhu minhul yaum.
Maka pada hari ini jangan tunda, nanti minta segera kehalalan. Saya minta maaf. Saya pernah menyakiti, saya pernah berucap yang tidak baik tentang Anda, saya minta maaf. Ya. Karena ghibah. Dan ghibah itu bagian daripada kezaliman yang harus kita cari agar kita bisa terbebas dari dosa tersebut. Cari caranya. Bagaimana cara kita bertaubat? Taib. Nah, ini kita katakan ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Pendapat yang pertama mengatakan seseorang yang menggibahi saudaranya tebusannya cukup dengan memohonkan ampunan untuk orang yang digibahi. Nah, mereka berdalil dengan sebuah hadis kafaratul ghibah an tastaghfira liman igtabtahu. Tebusan ghibah adalah engkau meminta ampunan untuk orang yang engkau gibahi. Nah, hikmah dari permohonan ampun untuk orang yang digibahi ini adalah sebagai bentuk tebusan untuk menutup kezaliman yang telah ia lakukan kepada orang yang digibahinya. Jika tidak perlu, jadi tidak perlu mengabarkan gibahnya untuk meminta kehalalan kepada orang yang digibahi. Ya. Dan di antara alasan kenapa pendapat ini diambil adalah yang pertama, mengabarkan gibah, isi gibah kepada orang yang digibahi ini akan menimbulkan dampak dan mafsadah yang tidak bisa dipungkiri. Karena tentunya pastinya ia akan membela kehormatannya. Ya. Kemudian dikhawatirkan dengan menyampaikan ghibah ini akan menimbulkan permusuhan yang lebih parah. Dan itu yang dihindari. Dan juga mengabarkan ghibah kepada yang digibahi ini juga akan menghapus rasa kasih sayang di antara keduanya. Oleh karena itu, untuk ta'til, ya, mencegah kerusakan atau keburukan secara merata dan memperkecil dampaknya, lebih baik tidak perlu diceritakan, cukup dengan memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa orang yang pernah kita ghibahi. Ini menurut pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka berpendapat bahwa memohon ampunan saja tidak cukup, akan tapi harus ada usaha minta kehalalan kepada orang yang digibahi agar taubatnya diterima. Ya. Agar taubatnya diterima, karena mereka beralasan karena ghibah ini termasuk kezaliman, karena ghibah itu adalah dosa ya, tadi mencoreng-coreng, mencabik-cabik kehormatan orang lain. Ada orang yang dirugikan karena ghibah yang ia lakukan. Oleh karena itu bukan hanya sekedar meminta ampunan, tetapi harus meminta kehalalan berdasarkan hadis tadi. Hadis yang sudah kita bacakan. Ya. Orang-orang yang punya kezaliman bagi saudaranya, maka hendaklah dia minta kehalalan sebelum datang hari kiamat atau saat di mana ia tidak bisa lagi meminta ampunan atau meminta maaf, ya. Dan ghibah ini termasuk dosa yang berkaitan dengan hak manusia, sehingga dosa itu tidak bisa gugur dengan sendirinya kecuali dengan meminta kehalalan atau setelah meminta kehalalan, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu. Namun apa yang bisa kita lakukan? Maka wallahu ta'ala alam bisawab, salah satu cara bertaubat dari ghibah yang bisa kita lakukan adalah apabila perbuatan kita, yaitu menggibahi orang tertentu, tidak diketahui, maka cukup dengan meminta ampun baginya kepada Allah Ta'ala, menyebutkan kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat, saat keburukannya disebut-sebut, saat ia digibahi. Dan itu salah satu bentuk kafarahnya, minta ampunan kepada Allah Ta'ala, kemudian menyebut-nyebut kebaikannya, atau bisa meminta maaf kepadanya secara umum. Ulun mohon maaf, saya minta maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Secara umum. Untuk menghindari mafsadat yang lebih besar.
Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para ulama yang mengambil pendapat pertama. Khawatir ada mafsadah, khawatir timbul adanya permusuhan. Maka itu yang bisa kita lakukan. Jika isi ghibahnya tidak diketahui, atau jika seandainya dia tidak tahu bahwa kita pernah menggibahinya, dan sekarang kita ingin bertaubat dan ingin meminta kehalalan. Nah, akan tapi berbeda hal dengan ketika kita atau isi ghibah kita diketahui. Ya memang dia sudah tahu dan itu berdampak buruk. Ya, dan membuat adanya kerenggangan pada hubungan sosial, ada sedikit percikan permusuhan, maka datang mintalah maaf. Ya, mohon maaf jika seandainya pian sudah tahu atau antum sudah tahu bahwa saya pernah menggibahi seperti ini. Minta halal, minta rela, minta ridha. Apabila dia enggan, maka berusahalah. Apabila dia menolak, maka teruslah berusaha. Perbaiki hubungan, minta kehalalan dan seterusnya. Karena ini bukan main-main. Setiap hak yang diambil dengan cara yang tidak benar, kelak pada hari kiamat akan dikembalikan dan akan ditegakkan keadilan. Dan melihat betapa ribetnya hal ini, maka jauhi oleh kita semua bentuk kezaliman. Salah satu di antaranya adalah ghibah, karena kita sedang mencoreng, orang yang menghibah sedang mencoreng-coreng kebaikan atau mencoreng-coreng kehidupan orang lain. Hindari dan jauhi tindak kezaliman. Maka justru itu yang harus ditakuti, harus dikhawatirkan. Yang pernah menyakiti orang lain ketika ia hidup di dunia atau ketika ia tinggal di sebuah tempat, tinggal di bangku sekolah, dan dia merasa dan masih mengingat bahwa pernah melakukan kezaliman, pernah melakukan keburukan kepada orang lain baik karena lisannya atau perbuatannya, maka mintalah kehalalan sebelum datang hari kiamat, yang mana nantinya semua hak yang diambil dengan cara yang tidak benar akan dikembalikan dan akan ditegakkan keadilan. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali cara bertaubat bagaimana? Dua kondisi. Apabila tidak diketahui gibahnya, maka minta ampunan kepada Allah Ta'ala, mintakan ampunan untuknya, sebut kebaikan-kebaikannya di majlis-majlis yang pernah kita sebutkan keburukannya. Kemudian bisa datang dan meminta maaf secara umum tanpa harus menyebutkan apa penyebabnya. Berbeda dengan kondisi yang kedua, apabila diketahui bahwa kita pernah menggibahi dengan cerita yang detail. Misalkan ada yang menyebutkan, antum pernah diceritakan fulan dengan demikian, dan itu yang berdampak dan itu menyebabkan ya terjadinya permusuhan, kesenggangan dan seterusnya. Maka caranya adalah minta maaf, minta rela, minta kehalalan dan seterusnya. Jika perlu, karena ini perkara penting dan ini diantara perbuatan yang membuat orang merugi kelak pada hari kiamat. Kasih ia hadiah, berikan ia sesuatu yang meluluhkan hatinya dan rela dan mau memberikan maaf kepada kita atas kesalahan yang pernah kita lakukan kepadanya. Ya para hadirin, ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Baik, dari sini kita ketahui bahwa ghibah adalah dosa besar. Sesuatu yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada beberapa bentuk perbuatan yang harus kita hindari, yang mana perbuatan ini merupakan bagian daripada ghibah. Jadi kita akan menyebutkan beberapa model-model ghibah yang terselubung, ya. Seakan-akan bukan ghibah, padahal ia bagian daripada ghibah. Ya, teruntuk kaum wanita yang mungkin sering kali ngerumpi, ngobrol, kumpul-kumpul
Dan juga bagi kaum laki-laki yang melakukan hal yang sama. Maka hati-hatilah dengan ribah-ribah dengan model terselubung. Kalau seandainya dia datang langsung menyebutkan keburukan-keburukannya dengan nyata dan jelas, itu jelas ribah. Namun ada yang kesannya lain. Kesannya seperti nasihat, kesannya seperti mengasihani, tapi ada niat buruk di balik itu semua, yaitu ingin mengribahi. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, bagaimana model-modelnya? Bagaimana bentuk-bentuknya? Maka di antara bentuk-bentuk ribah adalah yang pertama, seseorang menggunjing saudaranya untuk memeriahkan obrolan. Misal, obrolan-obrolannya cukup membosankan, hambar. Maka untuk memeriahkan obrolan agar lebih manis, lebih asyik, lebih tahan lama, dilakukanlah dengan cara menggibah. Yang disebutkan ini kebetulan ada kawannya yang nggak hadir karena sakit atau karena sebab yang lainnya. Karena dengan tujuan untuk keakraban, membahagikan saudara. Jadi seakan-akan ya saya cerita ini biar menghangatkan suasana, biar kita lebih akrab. Tapi yang disebut-sebut adalah keburukan dan kejelekan saudaranya. Nah, itu ghibah. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh kebanyakan kita. Kemudian yang kedua, ya, ada orang yang mengumpat atau mencela saudaranya di hadapan orang lain dengan mengesankan bahwa dirinya itu tidak suka ghibah, padahal dia sedang menghibah. Ini disebut juga dengan ghibah tetapi, ghibah lakin. Misal, berawal dari pujian-pujian yang ia berikan. Sebenarnya orangnya baik, orangnya pemurah, tetapi nah, ini yang disebut dengan ghibah lakin. Dia memuji orang lain kemudian dibarengi dengan kata tetapi, yang kemudian setelahnya dia sebutkan kekurangan-kekurangannya. Dia tuh baik kok, orangnya gini, tetapi ya namanya manusia, ada keburukannya seperti ini dan ini dan ini dan ini dan seterusnya. Itu ghibah. Dan itu bagian daripada ghibah yang terselubung. Seakan-akan dia ingin memberikan pujian, namun nada yang dia lakukan adalah mencela, mencaci melalui ghibah-ghibahnya. Ya, namanya ghibah tetapi, ghibah lakin. Kemudian yang ketiga, menyebutkan kekurangan saudaranya dengan niatan untuk mengangkat martabatnya. Ya. Jadi dia menyebutkan kekurangan-kekurangan orang lain, tapi tujuannya adalah untuk mengangkat martabatnya. Ini juga bagian daripada ghibah. Saya biasa dulu di bangku sekolah itu mendapat peringkat pertama. Gak kayak teman kita itu si A, si B. Padahal dia orangnya gini-gini tapi paling buruk nilainya. Ini ada ghibah-ghibah yang terselubung. Dia barengi dengan apa? Dengan ingin meninggikan dirinya, namun dengan cara menjatuhkan orang lain. Itu ghibah. Ya. Kemudian yang lainnya di antara model contoh ghibah yang terselubung adalah membicarakan orang lain dengan kesan rasa kasihan. Jadi dia membicarakan keburukan orang lain dengan mengesankan bahwa dia sedang mengasihani orang lain. Saya kasihan sama dia tuh. Sudah miskin, bodoh, hidup lagi dan semisalnya misalnya. Mungkin diawali dengan kata-kata kasihan, menunjukkan raut muka yang mengasihani, tapi setelahnya dia sebutkanlah keburukan-keburukannya. Sudah miskin, gini-gini, jelek, segala macamnya. Coba kalau dia tuh baik, coba saya mungkin akan bantu dan semisalnya. Nah, ini kesannya seperti mengasihani, namun ada maksud lain di balik itu semua, yaitu menjelek-jelekan. Dan ini bagian daripada ghibah. Dan banyak yang terjatuh kepada ghibah yang model seperti ini. Ya, banyak. Atau ada lagi model lain yang mungkin lebih samar,
Yaitu dia ghibahnya disamarkan dengan nasihat, seakan-akan ingin mengingkari kemungkaran. Tapi ternyata di balik itu semua ada ghibah-ghibah. Dia ingin membicarakan keburukan orang lain. Misalnya salah satu contoh, dia ingin memberikan nasihat kepada beberapa pemuda. Kalian ini masih muda, baik, masih bisa diambil manfaat, produktif. Masa depan kalian masih panjang, ayo semangat. Harus memanfaatkan masa muda dengan baik. Jangan seperti si fulan, tuh lihat tuh contohnya. Dia seumuran dengan kalian, tapi karena tidak memanfaatkan dengan baik, akhirnya seperti itu, hidupnya semrawut, nggak jelas, ya. Dan orang yang sedang diceritakan dikenali oleh pemuda-pemuda yang sedang dinasihati. Jadi ini ada ghibah yang terselubung, seakan-akan seperti nasihat, tetapi di balik itu ada ghibah yang ia lakukan. Dan ingat definisi ghibah tadi apa? Kita menceritakan seseorang yang kita kenal semua, yang kita semua mengenalnya. Dan kita membicarakan tentang dirinya yang tidak ia sukai ketika diceritakan. Nah itu ghibah. Ya. Ghibah membicarakan orang yang dikenal, ya, yang sama-sama dikenal tentang sesuatu yang ia tidak sukai. Kalau sesuatu itu dia sukai dan dia anggap nggak apa-apa, ya itu bukan ghibah. Tapi kalau seandainya sesuatu itu dia sukai, tidak dia sukai, maka itu ghibah. Ya. Jadi ada sebagian orang itu ya pintar sekali dalam merangkai kata-kata. Terkesan seperti ingin mengasihani. Terkesan ingin menyampaikan nasihat. Ya. Terkesan menolak ghibah. Saya itu nggak suka ghibah, membicarakan nggak suka. Tapi gimana ya? Ini orangnya ini loh. Itu ghibah-ghibah yang terselubung. Dan banyak sekali di antara kita yang jatuh kepada ghibah yang sama, yang serupa sebagaimana yang kita sebutkan di atas. Ini para hadirin yang harus kita hindari dan harus kita memiliki sikap kehati-hatian agar tidak terjerumus kepada dosa ghibah tersebut. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada kalanya ghibah diperbolehkan. Ia secara definisi masuk kepada ghibah. Tetapi secara aturan syariat ia diperbolehkan. Ia diperbolehkan. Nah sekarang hal ini akan kita jelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ghibah bisa dibolehkan dengan 6 sebab. Pertama, mengadukan kezaliman seseorang kepada hakim, raja, pemerintah atau yang semisalnya. Sifatnya aduan. Datang kepada hakim, Pak, saya lapor, saya habis dipukul oleh fulan. Dan kita sebutkan keburukannya, yaitu memukul kita. Maka pada saat itu, ini tidak disebut ghibah yang dilarang. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, meminta bantuan demi mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku maksiat kepada kebenaran. Ustadz, tolong nasihati saudara saya. Saudara saya itu demikian dan demikian. Dia suka melakukan kemungkaran. Tolong nasihati, mudah-mudahan dia bisa kembali kepada kebenaran. Nah, tujuannya ini adalah ingin kebaikan bagi orang yang melakukan maksiat. Sehingga dia melaporkan hal tersebut kepada orang yang dipandang bisa memberikan solusi dan nasihat. Dan itu bukan ghibah. Kemudian yang ketiga, hampir sama, yaitu bertujuan untuk memintai fatwa, nasihat, jawaban, konsultasi dan yang semisal. Contoh, misalkan seseorang dia konsultasi kepada salah seorang ulama dengan mengatakan, fulan
telah menganiayaku. Lantas bagaimana sikapku? Seorang istri bercerita dan mengadu kepada seorang ustadz, Ustadz, suamiku telah menzalimiku. Bagaimana sikapku? Apakah boleh minta cerai? Ataukah saya lebih bersabar? Nah, pada saat itu dia sedang menceritakan keburukan suaminya, pasangannya. Dan kebetulan suaminya dikenal oleh ustadznya, bisa saja. Nah, namun ini bukan ghibah yang dilarang. Ini ghibah yang diperlukan. Karena ada tujuan yang dibenarkan. Ya. Karena ada tujuan yang dibenarkan. Kemudian juga memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan orang lain. Ya, dari kejelekan orang lain. Maka ini bukan ghibah. Misal, tolong jangan berteman dengan fulan. Antum jangan teman dengan fulan. Kenapa? Karena fulan itu demikian. Kita ingin menyelamatkan teman kita ini dari keburukannya. Dia itu suka dekat dengan orang dengan tujuan untuk mengambil keuntungan, ngambil manfaat, itu ujungnya pasti ngutang. Dan kalau sudah ngutang nggak pernah dikembalikan dengan alasan teman. Ya. Dan yang semisalnya. Maka kita bisa peringatkan meskipun dengan menyebutkan keburukan orang tersebut, meskipun kita tunjuk orangnya. Maka ini bukan ghibah karena ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Atau yang kelima, di antara sebab yang kelima adalah menyebutkan kejelekan pelaku maksiat yang secara terang-terangan melakukan maksiat tersebut. Ya, dosa, kebid'ahan, dia sendiri menampakkannya. Maka ketika kita menyebutkan keburukannya, maka ini bukan bagian daripada ghibah. Ya. Seorang peminum khamar di depan halayak, merampas harta secara paksa dan sebagainya. Ya. Maka ketika kita menyebutkan kemaksiatan atau keburukannya, maka ini bukan bagian daripada ghibah. Karena kita menyebutkan sesuatu yang ia lakukan secara terang-terangan. Ya, catatannya itu berkaitan dengan kemaksiatan tersebut, bukan yang lainnya. Nah, terkadang kita kebablasan. Kita sebutkan perbuatan dosanya secara terang-terangan, namun kebablasan. Kita ejek fisiknya, kita ejek, nah itu nggak boleh. Itu masuk kepada ghibah. Kemudian yang keenam, kondisinya adalah untuk memperkenalkan jati diri seseorang. Seperti ada orang yang lebih populer. Misalnya, ada terkadang orang yang populer digelari dengan julukan Al-A'raj, Al-Asam, Al-A'ma, yang pincang, yang buta, yang tuli. Nah, ketika seandainya dia menyebutkan itu hanya dengan tujuan untuk mengenalkan orang lain, jati diri orang lain, maka itu tidak mengapa. Contoh, Pak, Bapak kemarin ingin ditemui oleh Muhammad. Muhammad yang mana? Di tempat kita ini ada 5 Muhammad. Muhammad yang mana? Mohon maaf Pak, Muhammad yang telinganya cacat. Nah, ketika kita menyebutkan itu bukan tujuan untuk mengejek, pencela, menghina, tidak. Tujuan kita untuk mengenalkan. Ini ada beberapa nama yang namanya Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang mohon maaf Pak, telinganya yang seperti ini. Nah, ketika tujuan kita hanya sekedar menginformasikan, itu bukan ghibah. Tapi berbeda ketika kita menyampaikannya dengan nada-nada ejekan, dengan nada-nada celaan, sambil tertawa, ketawa ketiwi, maka ini masuk kepada ghibah. Ya. Ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ghibah itu memang ada yang dibolehkan, tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Mungkin dia ingin memperingatkan orang lain dari keburukan orang-orang tertentu. Nah, terkadang karena mungkin ada rasa kebencian dan rasa kedongkolan dalam hati karena ia termasuk orang yang pernah terzalimi, ia sebutkan keburukan ditambah dengan macam-macam yang bukan bagian daripada yang perlu diperingatkan. Maka ini bisa masuk kepada ghibah, ya. Nah, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala, beberapa keadaan yang memperbolehkan seseorang untuk menyebutkan ya kejelekan orang lain. Boleh tapi dengan catatan tersebut. Nah, yang seringkali banyak terjadi adalah ini di kalangan para ulama
yaitu kita memperingatkan kaum muslimin, mereka memperingatkan kaum muslimin akan kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jangan ambil ilmu darinya, jangan hati-hati dalam belajar. Fulan dikenal dengan punya pemikiran yang menyimpang, ya. Dia memperbolehkan dan menghalalkan, mempersekutukan Allah dengan penyebutan nama-nama yang lain atau yang semisalnya. Kita ingatkan dengan tujuan tersebut, maka itu bukan daripada ghibah, ya, bukan daripada ghibah. Taib. Ini para hadirin kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, ghibah juga berlaku, hukum larangan ghibah juga berlaku kepada non-muslim, ya. Karena seorang mukmin laisal mu'min bi ta'an wal la'an wal fahsy wal badhi. Seorang mukmin bukan seorang yang banyak mencela, melaknat, berkata jorok dan jelek, ya. Tidak boleh. Ya. Tetapi kalau seandainya kita ingin memperingatkan, misalkan ada orang yang tidak beragama Islam dan dia punya keburukan-keburukan yang bisa mencelakai orang lain, maka kita sampaikan keburukan tersebut agar tidak terkena orang lain, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau seandainya kita menyebutkan yang bersifat fisik dengan tujuan ejekan dan semisalnya, maka hendaknya kita hindari, karena ini bagian daripada ghibah yang terlarang. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Baik. Kemudian satu poin lagi yang ingin kita sampaikan, bahwa tidak perlu sedih ketika kita menjadi orang yang digibah. Tidak perlu sedih ketika kita menjadi orang yang digibah. Bersabarlah. Karena dengan kesabaran kita dapat pahala, dan juga orang yang digibah dia pasti mendapatkan pahala. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali kamu kira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang berbuat zalim. Ketika kita pada posisi orang yang terzalimi, digibahi, gak perlu berkecil hati, gak perlu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru malah menambah kerugian bagi diri kita. Sabarlah. Allah tidak mungkin membiarkan setiap tindak kezaliman. Allah tidak mungkin membiarkan dan tidak mungkin melupakan sebuah tindak kezaliman. Dan kelak di hari kiamat pasti akan ditegakkan keadilan. Ya. Ghibah ini termasuk kezaliman. Dan pasti suatu saat akan ditegakkan keadilan. Dan seorang yang digibahi dan ia bersabar atasnya, mudah-mudahan dengan itu dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Dan mungkin kelak pada hari kiamat nanti dia akan mendapatkan transferan pahala. Jadi seakan-akan orang yang menggibahi kita itu orang yang akan menyumbang kita menjadi donatur pahala kita nanti pada hari kiamat. Dia dengan sukarela atau mungkin keterpaksaan dia akan mau tidak mau akan memberikan pahalanya kepada kita yang terzalimi karena ghibahnya atau dengan kezaliman yang lainnya. Maka bersabar. Ya, tadi ketika kita pada posisi yang terzalimi, jangan lakukan tindakan-tindakan yang justru membuat kita semakin merugi. Membuat kita semakin merugi, jangan, bersabarlah. Ada beberapa perkataan dan nasihat dari para ulama, di antaranya ulama tabi'in. Hasan al-Basri beliau mengatakan, wallahi lal ghibatu asra'u fi dinil mu'min minal akalah fi jasadih. Demi Allah, ghibah lebih cepat menggerogoti agama seorang mukmin dibandingkan orang yang makan badannya. Kemudian ada keterangan atau ada seseorang yang mendatangi Hasan al-Basri, lalu orang ini memberikan info bahwa si A telah menggibah Anda. Lalu Hasan al-Basri mengirim satu kotak kurma basah ke orang itu seraya mengatakan, ballagani annaka ahdaita ilayya hasanatik. Fa'aratu an ukafi'aka 'alaiha fa'dzurni fa inni la aqdir an ukafi'aka biha 'ala tamam. Jadi diceritakan ada seseorang yang datang kepada Hasan al-Basri dan memberitakan bahwa ada seseorang yang menggibah engkau wahai Hasan al-Basri.
Maka Hasan Al-Basri mengatakan atau melakukan, ia siapkan satu kotak kurma basah. Dan kemudian ia bawa kepada orang tersebut, orang yang pernah menggibahinya. Seraya mengatakan, saya dapat info bahwa Anda telah menghadiahkan pahalamu untukku. Maka saya ingin membalasnya kepadamu. Dan saya mohon maaf, saya tidak bisa atau tidak mampu memberikan balasan yang setimpal. Satu kotak kurma sebagai bentuk balasan, hadiah. Karena dia telah rela memberikan pahala-pahala yang selama ini ia kumpulkan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Maka bagi orang yang digibai, sabar. Sabar. Ketika mungkin tidak kita dapatkan keadilan di dunia, ya, nanti kita akan dapatkan keadilan di akhirat nanti. Ya. Namun ketika ada yang minta maaf, boleh nggak Ustadz saya nggak maafkan? Sakit hati Ustadz. Pada dasarnya itu menjadi haknya. Tapi ingat, pahala saat kita memberikan maaf lebih besar dibandingkan transferan pahala yang kita akan peroleh nanti pada hari kiamat. Hak-hak seseorang ketika dia tidak mau memaafkan, tapi ketika dia memberikan maaf, merelakannya, dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan pemberian pahala dari orang yang pernah menzaliminya kelak pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, itu kiranya para hadirin dan terkhusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan dosa ghibah. Dosa seperti memakan bangkai manusia wal'iyadzubillah. Maka milikilah sifat kebencian kepada dosa ini. Terdengar ada orang yang ghibah, imma kita nasihati, imma kita menjauh. Atau misalkan itu ada di tengah-tengah kerumunan kita sedang ngobrol, tiba-tiba ada yang membawa ghibah, segera alihkan. Sebutkan kebaikannya. Ya, enggak, teman kita itu baik ya seperti ini. Mungkin kita cari pembicaraan yang lain saja ya, enggak perlu kita bicarakan keburukan orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Seperti itu. Jangan justru malah terlena dan terbuai kepada ghibah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian kira bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suaranya clear ya Ustaz? Gimana? Suara saya clear Ustaz? Udah jelas Ustaz? Ya, jelas. Jelas. Udah banyak beberapa pertanyaan masuk ya Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana jika kita membicarakan orang lain yang lewat depan kita tiba-tiba gitu Ustaz, entah dengan pakaiannya yang tidak pantas atau sikapnya yang gimana, kita tidak kenal dengan orang tersebut, terus kita kayak refleks bicara gitu. Bagaimana hukumnya seperti itu Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang yang lewat di hadapan kita adalah orang yang kita lihat dan kita ketahui bentuknya, rupanya, dan semisalnya. Maka khawatir jika seandainya perbuatan tersebut masuk kepada ranah ghibah. Ada orang lewat kemudian kita cela dan yang semisalnya. Ya, yang jelas kita berusaha untuk menahan diri dari mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tetapi kita mendoakan mudah-mudahan orang tersebut dapat hidayah, dapat petunjuk agar tidak terjerumus kepada perbuatan dosa yang serupa. Seperti itu. Kita khawatir jika seandainya obrolan-obrolan kita ini malah berlebihan. Malah kan kadang itu dijadikan sebagai bahan candaan. Apa tujuan utama kita di balik kita mengata-ngatai orang yang lewat di hadapan kita? Ternyata malah dijadikan bahan candaan. Karena sedang kehabisan bahan, sedang nongkrong, duduk-duduk, ada yang lewat, kebetulan berpakaian aneh, lucu, kemudian kita jadikan bahan candaan. Nah, ini lebih baik kita hindari. Karena khawatir ini masuk kepada ranah ghibah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Siap, silakan yang lain. Gimana jika itu pembicara? Halo Ustaz? Halo, suaranya putus-putus. Ustaz bisa dengar suara saya Ustaz? Ya, sekarang jelas ya. Silakan.
Ustadz, maaf, menyambung pertanyaan yang pertama tadi, Ustadz. Ya. Bagaimana jika hal pembicaraan itu terjadinya di dalam hati seseorang, Ustadz? Jadi misalnya ada yang lewat terus, ya Allah kenapa bajunya kayak gitu misalnya, atau apalah. Ya. Contohnya seperti itu, Ustadz. Ya. Jazakallah khair. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apabila hanya terbesit di dalam hati, ya, terbesit di dalam hati, maka itu tidak termasuk bagian daripada ghibah. Karena bisikan hati itu tidak dianggap. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallah tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au takallam. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku yang berbisik dalam jiwanya selama belum dilakukan atau diucapkan. Ya, sehingga ketika masih terbesit di dalam hati, maka tidak masuk kepada perbuatan ghibah, ya. Itu wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Ana tanyakan mengenai menasihatin anak sendiri ya Ustaz. Misalnya ngasih contoh temannya itu nggak bener gini. Jangan sampai maksud tujuannya jangan sampai anak kita seperti mereka gitu loh Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau seandainya kita menyampaikan hal tersebut dengan memberikan contoh, orang-orang yang dikenal oleh anak tersebut itu bagian daripada ghibah, Bu. Kita ketika memberikan contoh, itu loh temanmu si A, si B, si C, perbuatannya nakal-nakal, ya kemudian kita sebutkan keburukan-keburukannya, maka itu khawatir masuk kepada kita. Tetapi ketika tujuan kita adalah untuk menghindarkan anak kita dari pergaulan yang tidak baik, maka itu masuk daripada ghibah yang dibolehkan. Nah itu. Nah, jangan berteman dengan si A dan si B. Jangan berteman dengan si A dan si B karena dia kurang baik, nggak pernah sholat. Ketika azan sudah dikumandangkan, sebagaimana informasi yang Umi dapatkan, dia nggak pernah sholat, main terus saja. Kita nanti cari teman yang lebih baik lagi. Atau yang semisalnya lah. Maka ketika ada tujuan untuk memperingatkan anak kita dari keburukan-keburukan yang bisa tertular kepadanya, maka itu tidak mengapa, ya. Maka itu tidak mengapa. Wallahu taala bishawab. Jadi semuanya kembali kepada hati. Semuanya kembali kepada hati. Tapi ingat, ada sebagian orang yang terbuai dengan ini ghibah dibolehkan, ini ghibah diperbolehkan, yang pada akhirnya dia berlebih-lebihan dalam menyebutkan keburukan-keburukan orang lain. Salah satu contoh tadi, seseorang tidak disebut ghibah ketika menyebutkan perbuatan buruk orang lain yang ia lakukan secara terang-terangan di depan halayak ramai. Tetapi karena unsur kebencian dan seterusnya, akhirnya dia malah menyebutkan sesuatu yang lebih daripada itu. Lebih daripada kemaksiatan yang ia lakukan secara terang-terangan. Nah, makanya ini harus kita hindari. Wallahu ta'ala bishawab. Ustadz, ya. Tadi yang Ustadz bicarakan, maaf tertinggal Ustadz, Al-An'am itu ayat berapa Ustadz? Ulangi. Yang tadi awal. Yang awal yang termasuk pelaku ghibah itu yang seseorang yang ada di majelis ghibah dan tidak menghindari 68 tadi Nungina, 68 masalah. Aku share di grup. Oh ya. 68 ya. Ya. Iya betul ya Ustaz ya. 8 ya. Apa tadi kurang jelas ayat tentang tentang itu Ustadz, tentang seseorang yang ada di majelis ghibah dan tidak menghindari atau tidak melarangnya, itu yang Al-An'am itu ayatnya 48 atau 68 ya Ustadz? Taib, sebentar saya carikan ya. Saya lupa juga. Kalau tidak salah ayat 68, betul. Ayat An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyanaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Betul, surat Al-An'am ayat 68. Taib Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Bagaimana hukum kita membicarakan
seseorang yang sedang ramai di TV misalnya beritanya Ustadz, entah Ya. itu artis atau polisi yang seperti sekarang ini tuh dibicarakan tuh gimana hukumnya Ustadz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan buruk dan terungkap secara terang-terangan atas perbuatan buruknya, maka cukup sekedar menyebutkan keburukan tersebut tidak mengapa. Cukup menyebutkan keburukan tersebut tidak mengapa. Hanya saja hati-hati, syaitan suka bermain pada hati dan pada manusia dengan bisikan-bisikannya. Kadang seseorang seringkali berlebihan dalam menyebutkan atau menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain, dan disinilah seseorang akan jatuh kepada ghibah yang dilarang. Gitu. Kalau seandainya hanya menyebutkan sesuatu yang telah ia lakukan secara terang-terangan, terungkap secara terang-terangan, maka tidak masalah. Tetapi kalau seandainya dia tambah dengan sesuatu yang lain, di luar daripada itu semua, maka ini sesuatu yang terlarang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana hukum jika kita membunuh tikus atau semut yang mengganggu di rumah? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang mengganggu boleh dimusnahkan, meskipun itu semut. Ya, memang ada dalil yang menunjukkan bahwa kita dilarang membunuh semut. Tapi ketika sifatnya adalah mengganggu, apalagi semut-semut yang gatal, ketika menggigit gatal, bengkak dan semisalnya, maka itu dimusnahkan, tidak mengapa. Itu dimusnahkan, tidak mengapa. Tapi jangan dengan cara dibakar. Langsung dimatikan, tidak boleh dizolimi. Misalkan karena saking kebenciannya kita cabuti kakinya satu-satu, atau semisalnya, maka tidak boleh. Tapi bunuh dengan cara yang cepat. Kalau bisa dengan sekali pukulan, intinya dia bisa cepat mati, maka itu lebih baik. Dan itu salah satu berbuat ihsan di dalam membunuh binatang-binatang yang satu sisi memang diperintahkan untuk dibunuh, atau di sisi lain tidak boleh, tapi karena dia mengganggu maka bisa kita bunuh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, silakan. Ustadz, jika ada kondisi di antara manusia yang ingin memperbaiki sebuah situasi tapi harus mengungkap kejelekan, istilahnya mungkin salah seorang di antaranya, apakah itu termasuk ghibah yang diperbolehkan atau ada syarat-syarat tertentu lagi Ustadz? Jazakallah khair. Mohon maaf, bisa diulangi sekali lagi? Jika dalam kondisi yang ingin memperbaiki sebuah situasi di antara manusia, mungkin beberapa orang, entah saudara atau apa, mungkin gitulah ya, di antara manusia, tapi kita harus membuka kejelekan seseorang itu Ustadz untuk mendapatkan solusinya. Seperti itu, apakah termasuk ghibah yang diperbolehkan atau termasuk ghibah yang dilarang? Termasuk yang diperbolehkan. Seperti tadi beberapa kasus atau kondisi yang telah disebutkan, ketika seorang meminta fatwa, meminta jawaban atas permasalahan yang didapati dalam keluarganya, dia ingin memperbaiki kondisi keluarganya, dan dia sebutkan suami saya seperti ini, maka itu tidak termasuk ghibah, karena dia sedang meminta dan mencari solusi atas permasalahan yang ia dapatkan. Meskipun terkadang ada sebagian orang yang tidak ingin, itu kan aib, itu kan sebuah aib, kekurangan dalam keluarga, sehingga dia menyebutkan dan merahasiakan siapa pelaku di balik kejadian tersebut. Misalnya Ustadz, ada pertanyaan Ustadz, misalnya ada rumah tangga yang demikian, terjadi demikian, itu bagaimana hukumnya? Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau seandainya dia percaya dengan sang Ustadz bahwa dia akan menjaga rahasianya, dan agar lebih mengerti tentang kondisi yang saat ini dia hadapi, sehingga dia ceritakan bagaimana suaminya, bagaimana anaknya, dan itu kan keburukan-keburukan yang ia akan ceritakan nantinya, dan ia minta solusi agar ditemukan jalan yang terbaik, maka pada saat itu tidak termasuk ghibah yang terlarang, ya, tidak termasuk ghibah yang terlarang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Silakan yang di Zoom yang raise hand untuk bertanya. Umah Rini.
Mbak, jazakillah khairan, Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi takut keluar rumah Ustaz kalau udah dengar begini. Takut karena kalau sudah berkumpul pasti sulit menghindari gibah ya. Iya betul. Ya. Ini pertanyaan Ana ya mungkin barusan ada kaitan juga. Gimana kalau seandainya kita dijadikan tempat untuk curhat mungkin ya, curhat dari teman-teman yang menganggap mungkin ada seseorang yang mampu memberikan solusi tapi bukan kapasitas sebagai ulama gitu Ustaz. Ya. Tapi merasa nyaman menceritakan apapun ya, curhat baik itu masalah suami, masalah apapun itu Ustaz. Nah, sementara yang yang di tempat curhati ini merasa terbebani karena karena merasa bukan kapasitasnya sebagai pemberi nasihat itu ya, bukan sebagai ulama. Baik. Nah, gimana Ustaz sebagai sikap seperti ini Ustaz? Apa kita tetap harus nerima sementara memang mereka nyaman mungkin konsultasi atau apapun dengan kita? Seperti Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini seringkali terjadi tentunya di karangan ibu-ibu dengan sahabat-sahabatnya ketika ada yang mendapati masalah yang dia lebih leluasa untuk menceritakan masalahnya dengan sahabatnya dibandingkan dengan ustadz, ya karena mungkin rasa segan dan yang semisalnya. Tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa meminta solusi kadang tidak pasti dan tidak perlu harus ke ustadz. Berdasarkan pengalaman, senioritas, atau yang semisalnya. Jadi misalkan saya punya masalah dan saya kenal seseorang yang berpengalaman dalam masalah ini. Saya bisa datang ke sana, saya meminta solusi kepadanya, meminta nasihat apa sikap terbaik, bagaimana solusi terbaik untuk menghadapi kasus-kasus yang seperti ini. Maka itu tidak mengapa. Maka itu tidak mengapa. Nah, mungkin ibu atau siapapun itu dalam posisi seperti ini dirasa dan dilihat bisa memberikan solusi. Ya, bisa memberikan solusi. Nah, pada saat itu ketika seseorang datang mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya, cerita tentang suaminya dan semisalnya, maka itu bukan bagian daripada ghibah yang terlarang. Karena dia tidak sedang menjelek-jelekkan, tapi dia ingin mencari solusi atas permasalahan yang ia dapatkan. Kita dengarkan, ketika kita bisa menyampaikan solusi, maka kita sampaikan. Ketika tidak bisa, maka kita bisa menjadi wasilah atau perantara untuk bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Atau mungkin kita bisa mengarahkan kepada orang-orang yang dipandang dan dilihat bisa menyampaikan nasihat, bisa menyampaikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi, ya ada sebagian orang yang dirasa nyaman untuk dijadikan teman curhat atas permasalahan yang didapatkan. Nah, ketika tujuan atau maksud dari ia menceritakan bukan untuk menjelek-jelekkan, tapi untuk mencari solusi atas permasalahan yang didapatkan, maka sekali lagi itu bukan bagian daripada ghibah, bukan bagian daripada ghibah. Wallahu ta'ala bishawab. Dan saya rasa pasti berbeda. Hawanya itu berbeda, keadaannya berbeda antara menyebutkan keburukan orang lain karena ingin menyebut-nyebutnya, ingin menjadikan bahan candaan, bahan tertawaan, atau bahan cerita. Itu akan berbeda dengan orang yang menyebutkan mungkin ada keburukan orang lain tapi dengan tujuan apa? Tujuan untuk memperbaiki. Misalnya dia datang menceritakan apa yang terjadi dalam keluarganya. Jadi seakan-akan dia membuka aib keluarganya. Otomatis tidak mungkin dia menceritakan hal tersebut kecuali untuk mencari solusi. Ya, untuk mencari solusi yang terbaik atas kehidupan yang dia rasakan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, silakan yang di Zoom, Vera Marta untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ustaz, ketika seseorang digibahi itu kan berarti dia dalam posisi orang yang terzolimi ya Ustaz ya? Ya, betul. Ya. Nah, ketika kita dizolimi, kita punya hak untuk berdoa karena ketika kita terzolimi, doa kita insya Allah diijabah oleh Allah. Sementara kan orang yang berbuat zolim kepada kita udah pasti Allah memberikan balasan, gitu ya Ustaz. Nah, ketika kita dalam posisi orang yang terzolimi,
doa apa yang tepat untuk kita? Apakah doa untuk diri kita sendiri atau mendoakan orang yang menzolimi kita? Karena kan insya Allah janji Allah itu pasti gitu. Ya. Bagaimana Ustaz? Baik. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Memang kalau seandainya dikatakan apakah boleh orang yang terzalimi mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya, bisa saja. Ya. Makanya dalam penjelasan hadis la tu'adunal hukuk ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak itu akan dikembalikan kelak pada hari kiamat. Dalam artian nanti akan ditegakkan kisos. Akan ditegakkan kisos. Balasan-balasan pasti akan didapatkan pada hari kiamat. Orang-orang yang pernah terzalimi di dunia dan haknya belum dikembalikan saat dunia, ya, kezalimannya belum terbalaskan saat di dunia, maka itu pasti akan ditegakkan pada hari kiamat. Namun berbeda dengan doa-doa orang-orang yang terzalimi dan Allah Ta'ala kabulkan sebagai bentuk ganjaran dan balasan atas kezaliman yang ia dapatkan. Karena kan berdasarkan hadis, wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah, takutlah kepada perbuatan kezaliman. Kenapa? Karena doa orang yang terzalimi diijabah. Ya, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Ta'ala agar doanya tidak dikabulkan. Pasti dikabulkan. Nah, ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu, ya, yaitu dengan terbalasnya kezaliman yang ia rasakan, berarti di hari kiamat nanti tidak ada lagi balasan-balasan ya berupa sebagaimana disebutkan kisos dan semisalnya, karena sudah terbalaskan di dunia. Nah, ini juga menunjukkan bahwa hak seseorang untuk mendoakan keburukan atas orang yang pernah menzaliminya, semoga terbalas dengan balasan yang setimpal misalnya. Ya. Dan seseorang boleh membalas keburukan orang lain dengan yang setimpal. Kalau berlebihan, nah ini nggak boleh. Kalau berlebihan nggak boleh. Misalkan ada orang ngejek kita, kita balas ejekannya tapi setimpal boleh. Misalkan bodoh, yang kita bodoh juga. Ya, itu secara balasan, karena dia telah menzalimi kita, mengata-ngatai kita, itu tidak mengapa dan tidak berdosa, tidak berdosa. Tapi menjadi dosa apabila sudah bodoh, tambah lagi kita balas dengan ejekan yang lebih banyak, maka kita menjadi berdosa. Nah, ini kita berbicara tentang kebolehan. Tapi kalau berbicara mana yang lebih baik, dan sebagai seorang mukmin yang seharusnya ia kejar adalah sesuatu yang lebih baik, yang lebih mendatangkan manfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Dia lebih memilih bersabar. Dia lebih memilih agar mendoakan kebaikan. Ada orang yang menzalimi kita, ya Allah semoga orang ini dapat hidayah. Ya Allah jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang sabar saat mendapatkan kezaliman yang seperti ini. Ya Allah gantilah musibah yang menimpa saya atas tindakan kezaliman orang lain dengan sesuatu yang lebih baik. Jadikanlah ini sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi hamba. Nah, seperti itu. Itulah orang beriman. Dengan tingkatan keimanan yang tentunya berbeda. Dengan orang yang dipenuhi dengan kebencian. Nanti awas ya di hari kiamatnya, awaslah awas. Ya, tentunya tingkatan imannya berbeda. Meskipun itu hak-haknya untuk menyampaikan demikian. Nah gitu. Tapi orang yang beriman dengan harapan mudah-mudahan dapat pahala yang lebih banyak. Sehingga doa-doa yang terucap dari lisannya adalah baik. Dan kalau seandainya dia berdoa, ya Allah semoga orang yang dapat hidayah, orang ini menjadi orang yang baik. Apa? Manfaat yang didapatkan mungkin lebih besar. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad SAW tatkala beliau dilempari dengan sendal, dilempari dengan batu, sampai-sampai ditawarkan oleh malaikat. Kalau seandainya engkau meminta kepada Allah Ta'ala untuk membalikkan bumi ini dan menimpakan kepada mereka yang pernah menzalimi, maka akan binasa semuanya. Ternyata apa doa Nabi SAW? Ya Allah, ampunilah mereka. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka enggak mengetahui. Karena mereka enggak berilmu. Nah, seperti itu Ibu. Ya demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya ditanya apa yang lebih baik Ustaz, maka itulah yang lebih baik. Dan memang kadang kita harus banyak sabarnya. Tapi dengan penuh kesabaran tersebutlah pahala yang dijanjikan pun lebih banyak. Wallahu ta'ala alam. Dan untuk menjadi orang yang sabar itu penuh perjuangan.
untuk menjadi orang yang sabar, penuh perjuangan. Memang ia harus menekan nafsunya, menekan amarahnya, menekan emosinya untuk menjadi orang yang sabar. Ya. Nah, di antara yang mendukungnya untuk bisa mendapati itu semua adalah dia harus memiliki orientasi akhirat yang besar. Jadi kehidupan dunia ini untuk akhirat. Maka mudah-mudahan itu yang akan memudahkannya istiqamah di atas kesabaran. Allahu ta'ala alam bissawab. Nah. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana jika seseorang yang merasa tersinggung oleh kita, namun kita tidak merasa menyinggung dia? Lalu dia memberikan respon dengan sesuatu yang tidak baik untuk kita di depan umum. Setelah kita meminta maaf berkali-kali pun tidak dimaafkan, akhirnya dua-duanya jadi merasa terzolimi gitu, Ustadz. Bagaimana solusinya untuk hal seperti itu? Jazakallah khair. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kejadian di atas adalah hendaknya kita lebih berhati-hati ketika sedang membicarakan orang lain. Tentunya saya rasa beliau sedang membicarakan orang lain, tapi dia tidak sadar atau mungkin dia meyakini apa yang dia sampaikan ini tidak menyinggung. Apa yang dia sampaikan ini tidak menyinggung. Nah, pelajaran yang kita ambil di sini adalah berhati-hati ketika kita sedang membicarakan orang lain. Itu. Ya. Hati-hati. Karena kadang kita merasa ini tidak menyinggung, ternyata menyinggung, dan perasaan atau hati manusia berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Contoh, kadang kita canda dengan kawan-kawan kita yang mungkin sedikit mengatakan hal-hal yang agak menyinggung, tapi itu nggak mengapa, nggak biasa-biasa saja. Tapi berbeda dengan orang lain. Itu pelajaran yang pertama. Jadi berhati-hatilah ketika sedang membicarakan orang lain. Kalau bukan sesuatu yang sifatnya ia senangi, maka lebih baik dihindari atau lebih berhati-hati. Maka solusinya bagaimana? Ya tetap kita meminta maaf. Apalagi ketika kita tidak tahu apa sih yang salah, pada kalimat-kalimat yang mana sih yang salah. Minta maaf lah. Atau minta kejelasan kepadanya. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah. Tapi tolong dikasih tahu kira-kira apa sih kata-kata yang keliru dari ucapan saya. Saya akan luruskan saat ini juga. Dan kalau seandainya perlu saya akan umumkan bahwa saya salah, misalkan yang membuatnya sakit hati ketika itu diucapkan di hadapan orang banyak. Sampaikan, saya akan umumkan kembali bahwa saya salah, tapi tolong sebutkan yang mana misalnya. Jadi kita selalu mengarah kepada mencari solusi yang terbaik. Dan pada saat itu harus dikedepankan. Saya takut kalau seandainya ini kezaliman dan akan dibalas kelak pada hari kiamat. Yang membuat saya merugi pada hari kiamat. Enggak apa-apa dah. Saya lebih baik minta maaf. Mungkin dilihat orang, saya seperti diinjak-injak. Enggak apa-apa. Memang kalau memang itu salah dari saya minta maaf. Itulah orang beriman. Kayak ditakut sekali kalau saya dia berbuat zalim kepada orang lain. Dia akan kejar, dia akan cari bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan maaf. Itu. Maka tadi minta maaflah. Kalau seandainya ada yang salah. Kalau seandainya kita ternyata yang benar, justru dia menjelekkan kita, ya sudah, berarti kita dalam posisi apa? Terzalimi. Jangan dibalas. Karena kita sudah meminta maaf. Datang, minta maaf, baik-baik, minta luruskan kalimat yang mana ya, nanti saya minta maaf, saya akan perbaiki, saya akan umumkan kembali. Ya pokoknya kamu salah misalkan. Pokoknya kamu gini-gini nih. Ya sudah, berarti kita sudah menjalankan hak kewajiban dan tetap minta maaf terus. Dan kalau seandainya kenyataannya kita yang malah diejek-ejek dan kita yang benar dan tidak ada kesalahan sama sekali karena orangnya yang memang mencari-cari kesalahan, maka ya sudah, berarti di sisi Allah Ta'ala kita dalam posisi orang yang terzalimi. Dan sebagai orang terzalimi, maka tadi bersabarlah. Mudah-mudahan dan kesabaran kita itu malah meningkatkan pahala kita. Jangan-jangan dari situ kita bisa dapat banyak pahala dibandingkan sholat kita, puasa kita dan yang semisalnya. Maka bersabarlah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Afwan.
Tadi Ustadz sempat bilang yang secara tidak sadar bahwa itu ghibah, yang ghibah lam mim atau ini Ustadz agak kurang dengar Ustadz yang tadi. Namanya ada namanya gitu. Oh, ghibah lam mim atau lakin itu bahasa Arab yang artinya tetapi. oh lakin. Lakin. Oh lakin. Artinya gibah tetapi. Jadi seakan-akan mau memuji tetapi justru malah menjatuhkan. Jadi ada orang diangkat dulu tinggi-tinggi terus dibanting sampai hancur. Itu termasuk gibah. Dan seperti ini banyak gibah lakin. Jadi lakin. Gibah lakin. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Ada yang lain? Iya Ustaz, masih ada sebentar Ustaz. Ya. Bagaimana jika tak sadar menggibahi kepada orang yang sudah meninggal atau mendengar orang membicarakan orang yang sudah meninggal ini bahwa dia begini dulunya begitu, apakah sama cara taubatnya, memohonkan ampun gitu untuk si mayit itu atau bagaimana Ustadz hukumnya? Jazakallah khair. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'd. Berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka wajib bagi kita menjaga kehormatannya sebagaimana ia hidup. Sebagaimana ia hidup. Ya, tidak boleh kita yang memburuk-burukkannya lah, yang memburuk-burukkannya. Maka kita jaga kehormatannya sebagaimana ia hidup. Yang lebih baik adalah kita mendoakan kebaikan-kebaikan. Kalaupun seandainya ada dosa perbuatan buruk yang ia lakukan, ya kita sampaikan atau kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dan semisalnya. Nah sekarang kalau seandainya itu terjadi, bagaimana caranya? Ya mungkin kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dan juga tadi seperti tadi, kalau seandainya tidak diketahui, ya kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita sebutkan beberapa kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil, kecuali memang ada penyimpangan agama yang harus kita luruskan, ya, dengan tujuan-tujuan tersebut, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau ini dalam ranah ghibah yang terlarang, maka caranya tadi meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Jika seandainya diketahui, sampaikan kepada keluarganya bahwa dia pernah melakukan demikian dan demikian, memburuk-burukan dan mencela keluarga yang telah meninggal dunia, nah, seperti itu. Kalau seandainya tidak ketahui, maka ya tadi meminta ampun kepada Allah Ta'ala, sebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan atau di majlis-majlis yang pernah kita sebutkan keburukan di tengahnya. Wallahu Ta'ala alam. Namun catatan yang tadi, seorang yang meninggal dunia, sebagaimana ia diminta untuk dijaga kehormatannya saat hidup, maka begitu pula saat ia meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika masih ada pertanyaan yang di Zoom. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Tadi adalah pertanyaan terakhir. Dengan ini kita selesai dari kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, terkhusus bagi yang menyampaikan, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Ada pertanyaan? Oh, ini masih ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga selalu dirahmati dan disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maaf izin bertanya, bolehkah seorang anak untuk menasihati orang yang lebih tua, yaitu orang tua, ketika di dalam suatu majelis terdapat ghibah dengan perkataan selemah lembutnya, mengingatkan agar dihentikan pembicaraan menyebut orang lain dan mengingatkan tentang larangan ghibah? Tentunya boleh. Tinggal bagaimana cara kita menyampaikan dan mengingatkan. Ya, bisa dengan cara berusaha untuk mengalihkan tanpa beliau sadari kita sedang mengalihkan pembicaraan kepada yang lebih baik. Ya, kepada yang lebih baik. Itu mungkin tinggal teknis dan cara bagaimana kita menghentikan pembahasan atau pembicaraan ghibah tersebut.
Nah, adapun langsung menasihati dengan dalil-dalil ini mungkin tidak langsung kita lakukan pada saat itu. Nah, tentunya sebagai orang tua yang merasa lebih banyak ilmunya, yang lebih lama pengalamannya akan tersinggung secara langsung pada saat itu. Nah, tinggal lebih ke cara dan teknis. Mungkin dialihkan dulu, dialihkan, sampai teralihkan pembicaraan kepada selain ghibah. Nah, nanti pada suatu saat keadaan yang cocok, keadaan yang pas misalnya, ya, misalkan kita sedang mendengarkan kajian, kita perdengarkan kajian tentang ghibah, kita perdengarkan atau kita serahkan artikel atau tulisan tentang ghibah, maka pada saat itu jadi sebuah pengetahuan bagi beliau dan nasihat bagi beliau. Tapi bukan pada saat itu. Karena orang tua tentunya kita paham bagaimana terkadang ada orang tua yang egois karena merasa dia yang paling tinggi ilmunya, paling harus dihormati dan yang semisalnya. Jadi tinggal lebih ke cara. Ya, kalau saya lebih berpesan dialihkan saja pembicaraan, ya ke yang lainnya dengan cara ya dengan segala macam cara lah. Ya, itu mungkin lebih baik. Wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.